الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita bersyukur telah selesai melaksanakan ibadah puasa. Mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan Al-Quran. Semula saya merencanakan untuk menghabisi semua Alhamdulillah di dalam Al-Quran, tapi saya lihat lagi, saya renungkan lagi, kita sudah sampai 17 ya. Jadi 33 substansi di dalam Al-Quran. Tapi seperti yang saya susun dulu dalam penyampaian Alhamdulillah itu, pertama yang paling dekat ya, paling dekat ya. Lama-lama semakin jauh dengan keberadaan kita. Maksud saya begini, kalau pertama kali saya memulai dengan Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah atas turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, di mana isinya itu lurus. Artinya sesuatu yang dekat sekali dengan kita, gitu ya. Kemudian dalam Alhamdulillah mengenai apa yang kita hadapi nanti di dalam akhirat terkait dengan apa yang kita lakukan sekarang, artinya semakin dekat ya. Nah, untuk selanjutnya 18, 19, 20 itu semakin jauh. Jadi memerlukan cara-cara menyingkat ya. Misalnya Alhamdulillah itu ada 5 surah yang diawali dengan Alhamdulillah. Jadi dalam surah Al-Fatihah jelas satu ya, dalam surah Al-An'am, dalam surah Kahfi, dalam surah Sabah, dalam surah Fatir. Nah, dimensi dari keempat-empat itu adalah dimensi dalam dunia dan akhirat. Itu semakin jauh. Maka saya berpendapat kita tinggalkan dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Mari kita mulai dengan Subhanallah ya. Subhanallah, ada kata-kata Subhanallah, ada Subhanaka, ada Sabbaha, ada Yusabbihu, macam-macam ya. Mari kita mulai dengan Subhanaka. Ada 9 ya. Maha suci Engkau. Nah, Maha suci Engkau itu dalam arti langsung bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang bicara itu ya? Kita mulai dari situ. Insyaallah nanti akan terbuka lagi, lebih lanjut lagi. Mari kita lihat Subhanaka pertama, yaitu Subhanaka yang dilakukan oleh malaikat ya. Malaikat mengatakan Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Makna Subhanallah itu artinya Maha suci ya. Maksudnya segala dugaan kita, segala pikiran kita, segala anggapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mungkin sampai kepada sesungguhnya ya. Walaupun kita mengucapkan Alhamdulillah, makanya kita selalu didahului oleh Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita mengucapkan
pujian kepada Allah Subhanahu wa taala diawali subhana. Maha suci Engkau dari anggapan-anggapan kita. Kita memuji beliau, memuji Allah. Tapi tidak akan mungkin pujian kita itu sampai pada top, pasti jauh daripada itu. Ya, maka itu diawali dengan subhanallah. Gitu. Ada satu lagi subhanallah dalam arti positif. Kalau ini kan ngaranya negatif, kurang. Memuji Allah itu kurang, maka kita katakan subhanallah. Dalam arti positif adalah tabaraka. Tabaraka. Maha suci Tuhan juga. Artinya itu maha suci Tuhan juga. Tapi ke arah positif ya. Jadi kita pasti tahu ketinggian Allah itu tahu kita. Tapi kita mengucapkan tabaraka. Tapi tidak akan di Al-Quran hanya tiga atau 4 tabarak itu ya. Tidak akan kita bahas secara khusus. Tapi kalau subhanallah itu substansinya hampir sama. Saya tidak tahu berapa persisnya, tidak tahu berapa persisnya. Tapi yang jelas subhanallah itu dengan alhamdulillah itu persis sama dalam arti substansinya itu. Ya, kita lanjutkan. Subhanaka pertama. Ya. Yaitu subhanaka yang diajarkan oleh malaikat kepada kita. Jadi malaikat itu memberi pelajaran kepada kita. Berkata ya, malaikat berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. Jadi subhanaka, dia berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanaka. Maha suci Kau ya Allah ya. La ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali Engkau ajarkan kepada kami. Ini dialog antara Allah Subhanahu wa taala pada waktu Allah memberitahu bahwa akan Dia ciptakan Nabi Adam. Itu ya. Mari kita lihat lebih lanjut. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui, Maha bijaksana, karena urusannya dengan ilmu gitu ya. Jadi pelajaran pertama diajarkan kepada Nabi oleh malaikat kepada kita seperti itu ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci itu jawaban malaikat kepada Allah. Sekarang kita lihat ayat sebelumnya. Ya. Ayat 30. Dan ketika Allah berkata, Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya. Kalau seperti saya sudah sering
berikan penjelasan bahwa kalau kita ketemu dengan sampai 6 harkat ya, kita perhatikan ayat-ayat itu semakin kata itu menjadi penting ya. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di atasnya, sedangkan kami bertasbih? Berarti malaikat itu tahu bahwa sebelum Nabi Adam diciptakan ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena dia bertanya, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini may yufsidu fiha? Man itu, kalau man itu siapa dalam arti makhluk hidup, man yang bernyawa, man. Kalau ma itu yang bukan bernyawa ya. May yufsidu fiha, yang akan merusak ya, berbuat maksiat di muka bumi, wa yasfikud dima, dan yang akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, sedangkan kami memuji, bertasbih, memuji, wa nuqaddisu lak, dan menyucikan namamu. Ada bertasbih, memuji dan membersihkan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Artinya argumentasinya bahwa malaikat itu kami bersujud, kami berbakti, katanya. Mengapa perlu diciptakan orang yang akan menumpahkan darah, yang akan merusak gitu. Ya, pertanyaan dialognya itu. Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berkata, sesungguhnya ini, artinya penting itu. Ini walaupun secara tajwidnya ya, kita biasa sudah ngerti itu idgham ya, harkatnya biasa itu, tapi pengertian kejiwaan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu bisa menjiwai dengan mengerti seperti itu ya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku ini maha mengetahui sedangkan kamu tidak tahu ya. Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Langsung Nabi Adam diajarkan. Wa 'allama Adam al-asma, dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda. Ya. Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan ini loh. Sedangkan para malaikat tidak tahu, ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, semua benda-benda. Summa 'aradahum 'alal malaikah, kemudian memaparkan benda-benda itu kepada para malaikat. Lalu Allah berkata, faqala ambiuni, sebutkan nama itu kepadaku. Ambiuni bi asma'iha, nama-nama benda-benda itu. In kuntum shadiqin, kalau kalian merasa benar. Terus para malaikat sadar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Nah, ajaran pertama ya. Jadi kita hendaknya sadar bahwa ajaran pertama itu adalah ilmu. Bahwa kita tidak banyak ilmu. Maka Allah mengajarkan kita di dalam surah yang bunyi Iqra. Ya, Iqra. Kita diajarkan Iqra, bacalah. Nanti kita lihat apa makna ilmu itu. Jadi ilmu di dunia ini, ilmu apa saja, ya. Ilmu apa saja di dunia ini ya, hanya terbagi dua. Kalau ilmu itu bisa dipelajari, ya, bisa diteliti, bisa dipahami oleh manusia, maka ilmu itu adalah ilmu dengan qalam, ya, allamal bil qalam, diajari dengan pena. Artinya ilmu yang ada sarananya. Ada ilmu pengetahuan yang tidak mungkin kita tahu kecuali Allah yang memberitahu, ya. Nah, kita lihat surah Iqra. Dari sini akan kita tahu apa maksud tujuan berilmu itu bagi kita, ya. Bagi kita, untuk apa ilmu itu? Hanya sebagai alat untuk sombong, sebagai alat untuk mencari rezeki. Nah, kita lihat nanti, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, Dia telah menciptakan. Ya. Coba perhatikan tulisan bisminya. Kalau di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan bismillahirrahmanirrahim, bismillah, nggak ada alifnya, alif yang berdiri itu. Alif yang berdiri itu dari segi bacaan nggak ada pengaruh, ya. Dari segi bacaan tidak ada pengaruh. Bismi Rabb biasa, Bismillah, Bismi Rabb sama. Mengapa ada alif? Nah, saya sudah pernah jelaskan bahwa para penafsir, ya, berusaha mengerti ini sebetulnya, ya. Penafsiran itu tidak ada petunjuk sebetulnya penafsiran itu, ya. Tidak ada kelebihan yang sudah dipakamkan, nggak ada, ya. Hanya penafsiran para ahli tafsir, mengapa ya gitu, kecenderungan bertanya seperti itu, mengapa ya ada alif sedangkan di dalam bismillah tidak ada alif. Jadi singkatnya, kalau berhadapan dengan Tuhan, ya, Bismi Rabb, dia pakai alif. Kalau Bismillah tidak ada alif. Artinya kalau itu pemahaman sementara, ya, kita singkatkan karena bukan fokus kita. Kalau Bismillah itu, kalau perintah Allah itu nggak usah banyak tanya, langsung aja dikerjakan, ya, langsung aja dikerjakan. Kalau Bismi Rabb dengan nama Tuhanmu, artinya begini, seandainya kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, didatangkan musibah, ya, kita tentu berpikir, ya, dengan musibah yang ada itu apa pelajaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nah, itu kan perlu waktu, ya. Dengan memahami itu, misalnya kita kehilangan, ditinggal istri atau ditinggal suami,
Sedih kan? Tapi tentu mengalami proses. Oh, ini Allah, kasih sayang Allah melalui ini dengan meninggalnya suami atau istri, saya bisa begini. Nah, itu per waktu, ya. Jadi memahami Rob itu perlu waktu, karena tugas Rob itu adalah satu, mendidik, ya, mengatur, memberi rezeki, ya, memerintah. Nah, itu artinya prosesnya lebih panjang. Itu, ya. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu, ya, yang maha mulia. Nah, maha mulia kita lihat sebagai manusia, ya. Mulianya Allah itu apa? Satu, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kita dengan qalam segala ilmu, ya, segala ilmu yang bisa dicapai oleh manusia dengan sarana akal, pikiran, ya, sarana penelitian, mengobservasi, gitu, bil qalam. Sepanjang itu bisa dipahami seperti itu, maka ilmu itu akan diperoleh kita, akan diperoleh manusia. Kerusakan yang ada sekarang ini, misalnya ilmu fisika, ilmu pasti itu tidak terlalu rusak oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. Misalnya ilmu ekonomi, ilmu psikologi, itu ilmu yang ada nilai-nilai, tapi nilai-nilai yang bukan Islam, ya. Jadi kalau ilmu itu diperoleh, ya, kemudian memerlukan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam, maka ilmu itu akan jadi baik. Kalau ilmu ekonomi, ya, ilmu mempelajari bagaimana membangun, bagaimana mensejahterakan kita ini sesuai dengan ajaran Islam, ya. Tidak ada riba, tidak ada judi, tidak ada spekulasi, ya kan? Tidak ada keserakahan, maka ilmu itu akan baik. Nah, kedua, allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak mungkin diketahui kita kalau tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tahu kita. Misalnya ilmu akhirat, ilmu malaikat, ya, detailnya, ya, segala sesuatu yang harus diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui wahyu, gitu, ya, melalui wahyu. Sekarang hebat manusia, berilmu, ya, profesional, tapi ilmunya sebelah saja. Ilmu dunia sangat paham, rusak kita. Ilmu dunia sangat paham, rusak kita. Ilmu akhirat sangat paham, tapi ilmu dunia tidak terlalu paham. Bukan rusak, paling tidak ilmu agama hanya dibatasi, pemahamannya hanya terbatas, tidak bisa mengembangkan ilmu agama ke dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jadi yang kita harapkan adalah perpaduan ilmu agama dan ilmu dunia. Saya silakan ilmu dunia saja. Sebetulnya ilmu Allah semua itu. Nah, yang diharapkan orang yang paham ilmu agama dan paham ilmu dunia,
sehingga dia bisa memahami agama akan menjadi rahmatal alamin. Itu perlu diterjemahkan, rahmatal alamin itu, ya. Sehingga agama itu bisa dipahami dengan baik, karena jangkauannya akhirat. Tujuan beragama itu ayat terakhir. La tuti'hu wasjud waqtarif. Tujuannya bersujud dan dekat. Jadi kalau kita berilmu ya, baik ilmu dunia maupun akhirat ada di kita. Kalau tidak sampai pada tujuan supaya kita semakin sujud, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak ada artinya. Ada hadis Rasulullah SAW, kalau bertambahnya ilmu, ada hadis Rasulullah SAW, bertambahnya ilmu tapi tidak semakin dekat kepada Allah, bertambahnya ilmu semakin jauh kepada Allah Subhanahu, semakin hebat kita, semakin menjadi ulama, semakin ilmu dunianya hebat, ilmu akhiratnya hebat, tapi tidak semakin dekat kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dia menjadi semakin jauh. Kita lihat ya, dalam kehidupan kita ini banyak orang yang pintar, banyak yang hebat, tapi karena ilmu itu tidak mendekatkan kepada Allah, tidak menjadi lebih rendah, merendahkan diri kepada Allah, maka illa bu'dah, kata Rasulullah, kecuali dia semakin jauh. Illa bu'dah, ya. Saya kira sebagai pembuka cukup dulu ya, karena ini penting, ini soal ilmu ini penting, akan menjawab pertanyaan kita terhadap ayat Al-Quran. Al-Muluk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, menjadikan hidup dan mati, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menguji kamu siapa yang paling berkualitas amalnya, bukan semakin banyak, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menguji kamu siapa yang paling bermutu, paling berkualitas ibadahnya. Artinya ibadah yang didukung oleh ilmu. Ilmu tidak bisa berhenti, terus menerus. Ilmunya tidaklah lain, jangan jauh dari Al-Quran, ya. Itu nanti insya Allah kita menjawab, karena Allah memberitahu di ayat di surah Al-Insan, ya, ayat ketiga, ya. Inna khalaqnal insan, sesungguhnya telah kami ciptakan manusia min nutfah, dari setetes air mani, amsyaj dicampur, artinya terjadi percampuran air mani dan ovum, ya. Jadi mengandung, ya, di dalam kandungan. Nabatali, kami akan mengujinya. Nah, kami akan mengujinya. Nah, tadi kan menguji, sekarang pikiran kita tuh bagaimana? Gitu kan? Allah tuh bagian menguji siapa yang paling baik.
Ya, siapa yang pemilik ibadahnya? Terus kita bertanya, bagaimana? Gitu. Allah memberitahu, faja'alnahu, maka kami jadikan dia sami'an basiran, diciptakan pendengaran. Sami'an diciptakan pendengaran dan penglihatan. Artinya kita harus gunakan semangat belajar, semangat melihat, ya, untuk menuju ibadah yang semakin berkualitas, semakin baik. Tidak ada jalan lain. Ini Allah yang memberi jalan kepada kita ini. Kami ciptakan pendengaran. Sami'an, sempurna. Sami'an itu sempurna itu. Kalau an itu bahasa Arab itu sempurna. Basiron, penglihatan. Ya. Nah, ini sebagai pembuka, itulah kita memperoleh ajaran dari malaikat kepada kita untuk berkenaan dengan ilmu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi